Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan SPP pada SMK Al-Madani. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan nama saya Miftahul Janah dan rekan saya Cika Suhendra, Rizky Aulia, Liva Junia, dan Susi Arianti. Kemudian metode penelitian dan peralatan pendukung akan dijelaskan oleh Cika Suhendra. Tentang metode penelitian. Metode penelitian terdapat dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan software. Adapun metode dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. 1. Pengamatan atau observasi. 2. Wawancara atau interview. 3. Studi pustaka. Metode pengembangan software. Metode pengembangan perangkat lunak digunakan model waterfall menurut M. Salahuddin 2014. Metode waterfall sangat cocok digunakan, kebutuhan pelanggan sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan selama pengembangan perangkat lunak kecil. Menurut M. Salahuddin 2014, metode waterfall terdiri dari 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. 2. Desain. 3. Pembuatan kode program. 4. Pengujian. 5. Pendukung atau support atau pemeliharaan atau maintenance. B. Peralatan pendukung yaitu 1. UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan deployment diagram. 2. ERD atau Entity Relationship Diagram. 3. Logical Record Structure atau LRS. 4. Exam. 5. Database PHP MyAdmin. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen masukan, dokumen keluaran, dan permasalahan pokok. Adapun dokumen masukan adalah kartu SPP, surat keterangan tidak mampu, dan buku laporan harian. Kemudian dokumen keluarannya adalah kwitansi pembayaran dan laporan. Kemudian permasalahan pokoknya adalah pencatatan secara manual pada saat pembayaran SPP, sehingga sering terjadi perbedaan data antara data yang berada di sekolah maupun yang berada di kartu SPP siswa. Yang kedua, untuk mengetahui siswa yang terlambat membayar SPP membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan pihak sekolah harus mengecek kembali dokumen secara manual. Kemudian yang ketiga, waktu pencarian dokumen yang kurang efisien. Yang keempat, membutuhkan ruang yang simpan yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir, sering terjadi kehilangan atau tercecernya dokumen. Liva Junia akan menjelaskan analisa kebutuhan fungsional. Sistem Informasi Pendapatan SPP berbasis web merupakan program usulan untuk mempermudah perusahaan, khususnya bagian tata usaha dalam menginput, mengolah maupun melihat data-data pembayaran siswa. Berikut ini spesifikasi kebutuhan dari Sistem Informasi Pendapatan SPP berbasis web, diantaranya: yang pertama, admin tata usaha. Admin tata usaha melakukan login, mengelola data user, mengelola data siswa, menambah data siswa, mengupdate data siswa, mengelola cetak kartu SPP siswa, mengelola pembayaran SPP, mengelola data tunggakan SPP, mengelola laporan SPP, dan melakukan logout. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan login, memeriksa laporan SPP, dan melakukan logout. Selanjutnya, use case diagram, activity diagram, dan ERD akan dijelaskan oleh Liva Junia. Saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi
antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat dalam rancangan kami, ada dua use case diagram, yaitu use case admin tata usaha dan use case kepala sekolah. Dalam use case admin tata usaha yang pertama melakukan login, mengelola data user, mengelola data siswa. Dalam mengelola data siswa, dapat menambah data siswa, mengupdate data siswa. Kemudian mengelola cetak kartu SPP siswa, mengelola pembayaran SPP, mengelola data tunggakan SPP, membuat laporan pendapatan SPP, kemudian logout. Yang kedua, use case kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan login, memeriksa laporan SPP, kemudian melakukan logout. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Dalam rancangan kami ada 13 activity. Yang pertama, activity diagram admin tata usaha pembayaran SPP. Yang kedua, kepala sekolah memeriksa laporan SPP. Kemudian, tata usaha melakukan login, admin tata usaha mengolah data user, admin tata usaha mengelola data siswa, admin tata usaha menambah data siswa, mengupdate data siswa, cetak kartu SPP, pembayaran SPP, data tunggakan, membuat laporan pendapatan, melakukan logout, kepala sekolah melakukan login, kepala sekolah memeriksa laporan SPP, kepala sekolah melakukan logout. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan beberapa aktiviti saja. Yang pertama, activity diagram TU pembayaran SPP. Admin tata usaha memilih menu transaksi, memilih pembayaran SPP, kemudian sistem menampilkan form pembayaran SPP, lalu tata usaha pilih input pembayaran, mengisi form pembayaran, dan mengklik simpan. Kemudian sistem menyimpan data dan selesai. Yang kedua, activity diagram kepala sekolah memeriksa laporan SPP. Kepala sekolah mengklik laporan, kemudian sistem menampilkan laporan SPP. Lalu, kepala sekolah mengecek laporan. Di sini, kepala sekolah bisa memilih batal atau edit. Jika kepala sekolah memilih edit, maka sistem akan menampilkan kembali laporan SPP. Kemudian, kepala sekolah mengedit laporan dan klik simpan. Lalu, sistem menyimpan laporan SPP dan kembali ke menu utama selesai. Jika memilih batal, maka sistem akan kembali ke menu utama, kemudian selesai. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, yang mana rancangan kami dimulai dari siswa yang berelasi dengan SPP, SPP berelasi dengan transaksi SPP, SPP berelasi dengan user, siswa berelasi dengan tunggakan, tunggakan berelasi dengan transfer tunggakan. LRS dan kelas diagram akan dijelaskan oleh Rizky Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang LRS, yang dimana pengertian dari LRS sendiri adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari relasi antar himpunan entitas. Berikut adalah contoh tabel RS dari kami. Di sini ada tabel user, tabel transaksi SPP,
tabel SPP, tabel siswa, tabel transaksi tunggakan, dan tabel tunggakan. Setelah adanya LRS, kini kita memasuki kelas diagram. Di dalam kelas diagram ada 6 tabel, yang dimana ada tabel login, tabel akses SPP, tabel user, tabel siswa, tabel transaksi SPP, dan tabel SPP. Sekian, terima kasih. Dan square diagram, user interface, dan deployment diagram akan dijelaskan oleh Susi Arianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengindikasikan komunikasi antara objek-objek tersebut. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan sequence update data siswa. Di sini aktornya adalah admin TU, boundaringnya from update data siswa, kontrolnya kontrol siswa, entitasnya adalah data siswa. Admin TU mengklik update, lalu muncul from update data siswa. Setelah from-nya muncul, admin memasukkan data nomor induk siswa. Setelah itu, data nomor induk siswa dikelola di bagian konsol. Setelah itu, pada data siswa diupdate dan mengklik simpan. Setelah klik simpan, data yang telah diedit akan tersimpan dengan otomatis. Lalu dari kontrol akan mengirim pesan ke data siswa bahwa data berhasil diupdate. Di sini saya akan menampilkan hasil user interface. Yang pertama, data user. Yang kedua, from tambah user. Yang ketiga, data siswa. Yang keempat, from tambah siswa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment diagram. Di sini deployment diagram untuk menggambarkan situs web, misalnya diagram penempatan, akan menunjukkan komponen perangkat keras, di mana kami mempergunakan aplikasi NetBeans ID 8.1, database-nya phpMyAdmin, yang menghasilkan definition aplikasi pendapatan SPP. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.